Kursus servis handphone angkatan bulan Maret 2024 yang bertepatan pada bulan Ramadan. Peserta kali ini diikuti oleh 16 orang yang merupakan rekor peserta terbanyak selama servis kursus handphone dibuka. Biasanya hanya mencapai 10-12 peserta. Peserta berasal dari berbagai macam pelosok daerah. Yang terjauh ada dari Maluku sampai yang terdekat, yaitu Kulon Progo. Usaha atau bisnis yang dijalankan pun beragam. Ada yang sablon baju, provider, instalasi listrik, dan lain sebagainya. Bahkan ada yang baru lulus sekolah. Apapun usaha yang dijalankan, yang penting berani, mental yang kuat, dan pandai-pandai mencari peluang. Seperti awal mula berdirinya Lasercom dan kursus servis handphone. Kenapa kok laundry dan servis komputer? Karena ilmu saya pertama kali nyervis hanya sekedar bersih-bersih PC. Saya bisa mendapatkan keuntungan hanya dari membersihkan RAM PC. Waktu SMA. Ya, Lasercom itu berdiri sejak SMA. Ya. Stip, laptop no display, PC no display jadi hidup lagi. Setiap perjalanan dimulai dari langkah pertama. Jangan takut memulai dari nol, karena di sanalah perjuangan sejati dimulai. Memulai dari nol memang bisa terasa menakutkan, tetapi percayalah bahwa setiap langkah kecilmu menuju impianmu adalah sebuah pencapaian besar. Saat kamu memulai perjalananmu, pasti akan ada banyak tantangan dan rintangan yang harus dihadapi. Jadi, jangan ragu untuk melangkah keluar dari zona nyamanmu. Teruslah belajar, teruslah berusaha, dan teruslah percaya pada dirimu sendiri. Semua akan terbayar dengan hasil yang memuaskan dan kebanggaan yang tak terhingga saat kamu melihat usahamu tumbuh dan berkembang dari nol menjadi sesuatu yang besar dan berarti. Seperti kisah salah satu teknisi yang salah perhitungan dalam mengelola penghasilan servis. Dan ada juga yang pandai mengelola bisnis. Beratnya bayar biaya sewa di tahun kedua. Tuh. Karena dia nggak ngantisipasi. Ilmu servis oke, servisan banyak. Tapi ketika mau tagihan tahun kedua, dia nelpon sahabatnya. Tahu nggak sahabatnya siapa? BRI. Halo sahabat BRI. Saya mau perpanjangan kontrak, butuh bantuan dong. Oh ya siap, dengan senang hati. Nah kayak gitu salahnya. Karena dari awal nggak diantisipasi. Ya, udah jadi dokter atau enggak, kayaknya bukan dokter deh. Nah, itu dia udah punya perguruan tinggi. Ya, tapi perguruan tinggi itu kan lembaga non profit. Ya, jadi belum profit di situ. Dia punya Akpar, Akademi Pariwisata di Surabaya. Terus dia buka usaha sablon. Ya, sablon, ketika dia kursus sablon, ya, dia pahami betul-betul karena memang orangnya kritis, orangnya pinter, ya. Terus dia bikin usaha di Surabaya. Bikin usaha di Surabaya, ya, dia ikut komunitas Honda, komunitas yang pokoknya banyak pengikutnya, dia ikut. Ya, komunitas sepeda. Akhirnya ketika ada bikin kaosnya ke dia. Sampai usaha itu jalan. Nah, setelah usaha jalan, dia kursus handphone. Ya, kursus handphone sampai sekarang juga jalan. Ini. Jadi semuanya bisa jalan karena orang ini memang ya manajemennya juga pintar gitu loh. Nah, teman-teman yang memang background dari sablon bisa jadi sablon diteruskan dengan baik. Ya, kalau tidak memungkinkan coba peluang-peluang yang baru. Sehingga nanti ketemu ahanya, oh ternyata aku passionnya di sini dan aku dapat keuntungan lebihnya di sini. Semoga dari kisah tersebut bisa diambil hikmah dan pembelajarannya, sehingga kita bisa mengelola usaha yang kita jalankan dengan baik. Selanjutnya, perkenalan para peserta kursus yang berasal dari berbagai macam daerah. Dari mana Mas? Mojokerto. Mojokerto. Kesibukan sebelumnya Mas? Terakhir sales. Oh sales. Sales apa ya? Iya. Kan gimana? Sales HP kan ada targetnya atau gimana Mas? Kalau kemarin itu kan posisinya sales, jadi cuman maintenance di owner sama di manajemen perusahaan. Oh gitu. Jadi bukan tutornya promotor. Oh gitu. Kemarin itu jalan di ikut brand itu sekitar 4 tahunan. Yes. Terus ada minat ke
servis. Oke. Terus kebetulan punya temen yang Oke. servis juga. Ya. Akhirnya ya udahlah, bosen. Ah. Asalnya bosen, Oh, terus bosan ya. kok lihat ke servis kok asik, minatnya Oke. pindah ke situ, ya udah. Oke. Akhirnya gandeng sama temen Oke. servis. Surau, Pak. Pak Surah dari mana? Dari Temanggung. Oke, dari Temanggung. Kesibukannya apa, Pak? Sebelumnya jualan pakaian. Pakaian ya, fashion ya. Weh. Fashion. Masih jalan sekarang? Masih jalan tapi ya dibilang jalan ya jalan tapi kurang lah. Oke, Nah, good. untuk Yes. lihat ke sini ke servisan kayaknya ada lebih banyak peluang gitu. Oke. Nah, tertarik di situ. Oh, melihat peluang ya. Kemarin fashion juga ada Juragan Jakarta Fashion. Jadinya dia big, omsetnya big, pengeluarannya juga big. Jadi dia minus. Jadi kadang transaksi misalkan satu tahun transaksi 1 M lah. Kalau cuma dapat keuntungan 5 juta ya dikit kan. Perbandingannya itu 0, berapa persen tuh guys. Iya, salah kalah. Ya, sama kalah online, sama kalah TikTok Shop kemarin dengan harga, wah mas saya itu jual baju 35.000 itu saya cuma marginnya ada dikit. Di Shopee ada yang jual 30.000 gitu. Di di TikTok Shop ada yang kayak gitu. Ya akhirnya dia muter otak, wah ini nggak bisa, ini kondisi kayak gini nggak bisa. Ya terus kan fashion juga mengikuti perkembangan, sedangkan dia produksi sendiri mas. Ya jadi barang banyak yang endap, ya distribusinya susah. Saya Diro Pak dari Cilacap. Diro dari Cilacap. Sibukannya apa mas? Kalau pekerjaan terakhir saya di gudang. Gudang apa? Mungkin kalau jenisnya dia stokis. Oh stokis. Kenapa kok pengen kursus? Masih di gudang? Kalau sekarang udah habis kontrak. Oh habis kontrak. Karena teman-teman kemarin ada yang di gudang. Ya, ini coba. Ini cerita, karena nanti dari cerita ini teman-teman bisa ngambil hikmah. Tahu yang namanya susu? Ada yang belum pernah dengar susu? Tahu? Nah, itu tahun 2023 kemarin nge-PHK ratusan sampai ribuan karyawan. Kenapa saya tanyain? Karena bahan baku susu itu naik, sedangkan harga di pasaran susu nggak bisa naik. Ya, kalau susu anak-anak ini harganya dinaikkan 2.000, 5.000, kok kalah kompetisi sama susu saya. Artinya apa? Artinya dia itu dengan terpaksa karena bahan baku nggak bisa turun, dia mengurangi SDM-nya. Karena salah satu pengeluaran perusahaan tertinggi di SDM. Akhirnya dipecatin. Gudang yang biasanya forklift-nya ada 4, itu jadi 1. Gitu, 3-nya dihilangin. Mas Yanto. Dari mana Mas Yanto? Tuban. Tuban. Ya. Kesibukannya apa Mas? Sopir. Sopir. Ya. Driver lah. Driver ya. Oke. Kenapa Pak pengen kursus Pak? Gimana ya? Pengen aja sebenarnya. Pengen aja. Ngembangin usaha. Oh ngembangin usaha. Usaha terpendam maksudnya. Sebelumnya usaha apa? Cuman jual beli sama istri. Oh jual beli. Nah, iya main jual beli teman-teman harus bisa reparasinya ya. Biar apa? Biar mengurangi cost ya. Apalagi main second atau main HP Inter dan lain sebagainya ya. Mas siapa sampingnya? Saya Ilham Pak. Ilham. Iya. Dari Ambon. Weh Ambon. Naik apa ke sini? Pesawat Pak. Weh pesawat. Dari Ambon ke Transit Makassar. Makassar ya. Gitu. Dari Ambon, kesibukan sebelumnya apa? Kerja Pak. Kerja apa? Di counter. Counter. Servis. Servis juga? Iya, tapi servis ringan aja Pak. Oke. Kenapa kok kursus? Dikirim oleh pemilik counter atau dari diri sendiri? Pengen berdiri sendiri aja Pak. Oh, pengen berdiri sendiri. Iya. Oke, pengen ngembangin usaha sendiri. Iya. Oke, bagus. Tahu Lasercom dari mana? Dari website Pak. Oh, dari website. Oke. Oh, tadi belum tak tanyain semuanya. Ada yang tahu dari website? Yang tahu dari website ngacung, teman-teman?
1, 2, 3, 4, 5. Yang tahu dari Instagram? 1, 2. Yang dari YouTube? 1, 2, 3, 4, 5. Ada dari yang lain Google Map? Nggak ada ya Google Map ya? Google Map, ada bos. Karena itu platform yang lumayan sih sebenarnya, lumayan. Apalagi bisnis lokal ya, bisnis. Itulah beberapa perkenalan dari peserta kursus yang berasal dari berbagai pelosok daerah, pekerjaan, dan umur. Mereka berkumpul di kursus servis HP untuk mendapatkan ilmu dan skill servis yang bertujuan membuka usaha baru atau mengembangkan bisnis servisnya. Waktu itu saya bawa HP Nokia. Kok bisa dihidupkan tanpa pakai baterai? Saya terheran-heran. Bisa yuk. Cuma ini kabel capit buaya, masukkan ke konektor konektor HP, dihidupin HP-nya bisa nyala, bos. Mungkin ada peserta yang tidak memiliki latar belakang servis HP. Namun jangan berkecil hati, karena banyak juga alumni dari sini yang dari nol pengalaman tentang servis HP bisa membuka toko sendiri. Kuncinya, jadikan hal sekecil apapun sebagai ilmu dan asah terus skill yang telah kamu pelajari. Di kursus servishp.com, tidak hanya kelas servis HP saja yang diajarkan, namun materi bisnis pun kami ajarkan dan diajarkan langsung oleh owner kursus servis HP. Tapi teman-teman, untuk mendapatkan hasil ini butuh namanya apa? Proses. Coba dibaca. Apa ini? Lagi? Saya yakin semuanya pasti bisa. Ikuti kata-kata saya. Semuanya pasti bisa. Semuanya pasti bisa. Semuanya pasti bisa. Yang membedakan waktu. Yang membedakan waktu. Good ya. Nanti ketika kamu pakai alat, Mas, ya, mungkin kamu sekali, 2 kali bisa. Ada yang bisa kayak gitu. Tapi yang sebelah ini 20 kali itu belum tentu bisa. Tapi ternyata nggak menyerah. Ternyata nanti tahun pertama udah bisa semua. Ya, mungkin yang ini butuh waktu sebulan untuk bisa. Yang ini butuh waktu 1 tahun. Saya masalah IC itu 1 tahun baru paham. Baru lancar angka cetak, lancar eksekusi mesin itu setelah tahun. Meskipun ilmunya saya udah tahu di awal. Oh, kalau konslet tuh kayak gini, kalau putus tuh kayak gini, kalau nggak fungsi kayak gini, kalau lemah tuh kayak gini, saya tahu. Tapi untuk mengasah mental ini, iya nggak ya, ki IC charging itu ya, mikir berat. Mau ngangkat IC charging mikir berat. Ya, setelah 1 tahun baru, wah, mentalnya agak dapat gitu. Seperti yang dijelaskan, untuk mencapai sebuah hasil itu perlu melalui proses. Setiap peserta kursus memiliki waktu berproses yang berbeda-beda dalam memahami atau menguasai skill. Jadi jangan berputus asa, asah terus skillmu. Setelah skill servis dirasa cukup untuk membuka toko atau bekerja di tempat servis, jangan hanya fokus servis. Namun kalian juga perlu tahu biaya servis yang kalian kerjakan. Karena setiap tempat beda harga. Jangan salah pasang harga, nanti tidak ada pelanggan yang datang. Masalah ganti LCD kan orang ngekos aja juga bisa ganti LCD ya. Kalau kamu belajarnya cuma LCD, ganti LCD, nggak usah kursus. Kecuali kalau ganti kaca ya. Nah, itu biayanya sangat murah di sana. Kalau kamu mahal dikit, minggat. Nah, teman-teman harus paham. Oh, daya beli di tempatku ini harganya misal modal 100, kita ngasih ke konsumen maksimal 250. Kalau di atas 250, kok kebanyakan yang lari ya? Nah, itu kamu koreksi. Misalkan kita mau menjelaskan kerusakannya, ini biayanya dengan biaya mahal. Tapi kita cara konfirmasinya salah. Ya, nggak dijelaskan dulu. Mbak, ini kerusakan IC power, biaya 1,5 juta. Atau enggak kerusakan konslet di kapasitor, biaya 2 juta. iPhone 13 Pro Max misal. Itu nggak jadi aja. Bisa jadi. Materi bisnis di kursus servishp.com berisikan bagaimana cara mengelola bisnis servis agar tidak merugi dan cara membuat toko ramai pelanggan.
Agar servis tidak merugi, kita harus tahu biaya spare part dan biaya servis yang kita kerjakan. Untuk biaya servis, jangan terlalu mahal, karena dapat membuat pelanggan kabur. Dan jika terlalu murah, bisa menghancurkan harga pasaran servis setempat. Sedangkan untuk membuat toko rame pelanggan, kita bisa memanfaatkan platform sosmed, baik konten biasa ataupun iklan. Selain materi bisnis, juga ada materi skematik, materi yang menjadi patokan atau dasar dalam tracking jalur jika terjadi kerusakan di bagian mesin. Skematik merupakan hal yang penting dalam dunia servis HP maupun laptop, karena tanpa skematik, kita seperti buta map. IC-nya U2708. Terus di situ ada keterangannya front DVDD. Berarti ini digunakan untuk kamera depan. Kemungkinan ya, karena di situ ada keterangannya front DVDD. Coba mas, tracking lagi mas. Front DVDD itu kemana lagi? Kayaknya, nah itu. Berarti cuma ke kamera depan aja. Nggak ada hubungan sama si kamera belakang. Betul nggak? Iya. Ya nggak? Ya. Oke. Terus ada lagi nggak jalur tegangan lain? Pak yang bawah tuh ada fuse lagi di bawah kalau nggak salah. Ah, yang mana? Di bawahnya lagi. Bawah ini tuh. Iya, ada fuse juga. Tadi udah baru nemu dua ya. Baru nemu dua tegangan. Seperti kasus yang dibawa oleh salah satu peserta kursus, di mana HP-nya memiliki kasus kamera depan tidak berfungsi. Setelah di-tracking menggunakan skematik, dimulai dari soket kamera, ternyata ada nilai jalur yang tidak sesuai data. Dan setelah melakukan tracking kembali, ternyata jalur tersebut bersumber dari CPU. NC, berarti komponennya nggak ada. Berarti kalau komponennya nggak ada, jalur front DVDD 1P05 itu ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Berarti kepakainya yang VCAM DPMN. Oke, silakan cek yang screen-nya tadi itu dicek. Dia itu terhubung apa enggak? Cara ngecek screen itu terhubung atau enggak gimana? Multi-tester atau apa? Ini multi-tester pakai mode apa? Kalau kamu mau mengukur resistor, kamu mengukur hambatan, berarti kamu pakai mode tandel atau kuda. Nah, iya itu. Sampai muncul. Nah, oke, silakan. Nah, bagaimana? Apakah kalian tertarik ingin menjadi teknisi handphone? Saran daftarnya gampang. Kalian bisa komen video ini, atau DM IG lasercom_team, atau chat WA. Untuk materi dan biaya kelasnya, kalian bisa cek di website di bawah ini. Jika ada pertanyaan terkait servis atau kursus HP, kalian bisa komen di bawah. Terima kasih. Lasercom, mantap jiwa. Oke, terima kasih ya teman-teman.